Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur kebahasaan dan sastra dari buku Teks Bahasa Indonesia untuk SD atau MI kelas 3. Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana buku ini mengajarkan keterampilan berbahasa dan unsur sastra kepada peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irwan Khalid Firmansyah. Saya mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Presentasi dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha. Saya harap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang telah saya pelajari di mata kuliah ini, dan analisis yang saya lakukan dapat memberikan gambaran terkait pengimplementasian teori-teori kebahasaan dan sastra, khususnya di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebagian buku teks bahasa Indonesia yang mengajarkan keterampilan berbahasa, struktur kebahasaan, dan sastra pada peserta didik. Dengan analisis ini, saya ingin memahami bagaimana buku ini mendukung pengembangan keterampilan bahasa dan sastra pada anak. Buku yang dianalisis oleh saya adalah Bahasa Indonesia dengan tema Kawan Seiring. Penulisnya yaitu Anna Farida dan Helva Nur Hidayah, yang diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kompleks Kemendikbudristek. Tahun terbit 2022, cetakan pertama. Halamannya 222 halaman. Bila kalian ingin melihat lebih jelas, saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Yang selanjutnya yaitu analisis sastra anak yang berjudul Bahasa Indonesia dengan tema Kawan Seiring untuk anak SD atau MI kelas 3. Nah, dalam bab ini termasuk ke dalam golongan simbolis menengah yang ditunjukkan untuk anak dengan fase B usia 7-11 tahun dengan karakteristik bab. Yang pertama, kosakata sudah mulai beragam. Yang kedua, pengembangan kosakata menjadi salah satu fokus utama. Yang ketiga, terdapat banyak gambar dan simbol untuk mempermudah proses pemahaman peserta didik. Kemahiran berbahasa dalam buku ini, yang pertama ada menyimak, lalu membaca, berdiskusi, dan menulis. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu fonologi. Fonologi ada dua unsur, yang pertama unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental di sini yaitu bunyi dan penghafalan kata dalam buku. Ini terdapat kata menawarkan dan menjajakan, di mana pada kedua kata tersebut terdapat perbedaan pengucapan pada huruf N dan J. Lalu unsur suprasegmental yaitu jeda. Nah, dalam buku ini dan bab ini, dalam cerita tersebut ada tanda titik dan koma, yang dimana dalam membaca kedua titik tersebut
atau jeda tersebut memiliki yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu morfologi. Kajian morfologi berupa yang pertama ada afiks, yaitu awalan. Pada buku ini terdapat kata memasak yang terdiri dari kata dasar masak yang ditambah dengan awalan me sehingga menghasilkan kata baru. Lalu ada sufiks, yaitu akhiran. Nah, pada buku ini dan bab ini terdapat kata kakaku yang terdiri dari kata dasar kakak yang ditambah dengan akhiran ku sehingga menghasilkan kata baru untuk peserta didik. Yang selanjutnya yaitu sintaksis. Nah, pada buku ini terdapat menulis susunan kata yang membentuk kalimat, yang dimana setiap kalimat tersebut mengandung unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, dan objek. Nah, misalnya dalam bab ini, nah di sini ada aku dan kakakku berangkat naik sepeda. Nah, subjeknya yaitu aku, predikatnya yaitu berangkat, objeknya yaitu naik sepeda, gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu wacana. Nah, dalam buku dan bab ini peserta didik diajarkan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran serta belajar menentukan kesimpulan sederhana dengan topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, selain itu juga peserta didik diajak untuk berimajinasi dan mengungkapkan ide atau pendapat diri sendirinya. Lalu juga mendengarkan pendapat dari teman-temannya. Lalu ada unsur sastra. Nah, cerita tersebut termasuk dalam genre prosa. Kenapa? Karena yang pertama ada struktur naratif, mengenali bagian awal, tengah, dan akhir cerita serta memahami bagaimana cerita berkembang. Lalu yang kedua, karakterisasi. Siswa belajar bagaimana penulis mengembangkan karakter-karakter dalam cerita tersebut. Yang ketiga, deskripsi imajinasi. Melalui gambar yang dalam cerita, peserta didik diajak untuk mendeskripsikan adegan dan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut, atau bisa juga disebut dengan drama yang seperti itu. Lalu ada analisis sastra. Analisis sastra di sini temanya yaitu ayahku. Judulnya Senyum Ayahku. Ini 3 bait. Puisi di sini yaitu ayah selalu bangun pagi. Setelah bersiap-siap, dia berjalan tanpa henti. Dengan sigap, aku berlari mengikuti. Di sawah, kami saling bantu. Ayah mencangkul tanah berlumpur. Aku mencabuti rumput di persamaian. Ayahku petani. Lengannya kuat, berkilat bagai besi. Senyumnya seterang matahari. Jadi, yang tadi amanatnya yaitu harus saling membantu, terutama membantu orang tua dalam hal apapun. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal apapun, dalam pengucapan,
dalam pergerakan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.